Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novi Susanti, guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Kota Jantung, Aceh Besar. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bu Muridar. Beliau adalah salah satu guru IPA di SMP Negeri 2 Kota Jantung. Assalamualaikum Bu Muri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi hari ini kan kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ini nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya. Jadi sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, perlu Ibu ketahui bahwa adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Pasti Ibu ingin tahu ya kenapa ya Bu? Kenapa di pra-observasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap. Kemudian Ibu lebih percaya diri sehingga pembelajaran Ibu laksanakan itu lebih baik lagi bagi peserta didik. Kemudian Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Ya, yang pertama Bu, mengenai apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Mati. Jadi saya akan coba menjawab pertanyaan yang diajukan tadi, bahwa tujuan pembelajaran yang saya lakukan yang pertama, diharapkan dengan diskusi kelompok siswa dapat memahami sel hewan dengan sel tumbuhan. Kemudian yang kedua, dengan diskusi kelompok diharapkan siswa dapat membedakan perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Berarti tujuan pembelajaran Ibu ada dua ya Bu ya. Yang pertama siswa memahami perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian yang kedua peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk membahas mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan strategi yang Ibu persiapkan dalam rancangan pembelajaran Ibu? Baik. Jadi ada beberapa strategi yang saya laksanakan. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan pembelajaran KSE. Kemudian langkah membagi kelompok, yaitu pada saat pembelajaran ya. Menggunakan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran saintifik dan inquiry terbimbing, teknik secara berkelompok, dan metode secara berdiskusi dan juga tanya jawab. Berarti itu strateginya ya Bu. Jadi strategi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran ini, yang pertama pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Itu diferensiasinya bisa Ibu jelaskan proses atau konten di situ Ibu? Ya, diferensi proses. Oh baik. Kemudian Ibu juga menggunakan metode pembelajaran model pembelajaran saintifik dengan inquiry terbimbing, kemudian dengan modelnya model berdiskusi, ya Bu ya. Nah, satu lagi Bu pertanyaan, area pengembangan yang Ibu ingin capai itu area pengembangan yang bagaimana? Baik. Ya. Area pengembangan yang hendak saya capai yaitu merupakan proses pembelajaran yang efektif dan juga sangat menyenangkan bagi siswa. Kemudian untuk aspek pengetahuan, yaitu secara terdidik dapat mengetahui perbedaan sel hewan dan juga sel tumbuhan. Untuk aspek keterampilan, yaitu diharapkan siswa nanti mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan secara mandiri dan juga secara lebih baik, benar dan juga tepat. Berarti area pengembangan Ibu berpusat pada pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Kemudian kedua ada aspek pengetahuan, yaitu peserta didik mampu mengetahui perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian aspek keterampilan, peserta didik itu berarti mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan baik. Terima kasih Bu. Nah, kira-kira Ibu kapan ya akan dilaksanakan proses pembelajaran ini? Hari apa? Kelas berapa? Jam berapa Ibu? Baik, jadi saya rencananya akan melaksanakan proses pembelajaran ini pada hari Rabu depan, ya, jam ke-3 dan 4, yaitu pada kelas 7 SMP Negeri 2 Kota Jantung. Baik, terima kasih Bu Muri. Jadi
Insya Allah hari Rabu depan saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah observasi kelas ini kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, percakapan namanya pasca observasi yang nantinya kita ini akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Ya. Nah, sebelum kita akhiri Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya. Semoga juga peserta didik nanti dapat memahami apa yang saya berikan dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Muli atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu nanti Bu. Ya, demikian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oh iya, alhamdulillah luar biasa. Allah. Baiklah, ya syukur alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berjumpa untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Baiklah, sekarang silakan Ketua Kelas Reza untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ibu akan mengecek kehadiran para siswa Ibu ya. Hadir semuanya ya. Ada yang hadir nak? Jadi kita mulai SPP-nya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, terima kasih. Silakan nak diperhatikan. Nah, coba diperhatikan dari gambar ini. Kira-kira coba tolong dianalogikan. Ini gambar apa? Gambar bawang. Terus ada apa lagi? Bata. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai sel, ya. Baiklah, sebelum kita jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti melalui kegiatan diskusi kelompok itu peserta didik diharapkan dapat memahami sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat menganalisa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, jadi baiklah nanti pembelajaran kita, Ibu akan memberikan LKPD, ya, yaitu lembar kerja siswa. Nanti masing-masing kelompok, ini Ibu sudah bagikan kelompoknya, ya. Setiap kelompok itu terdiri atas 5 orang siswa yang campur itu. Ini kelompok 1 sudah diatur semuanya sebelumnya ya. Kelompok 2 dan yang di tengah kelompok 3. Jadi nanti masing-masing kelompok Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja siswa. Nanti Ibu akan memberikan penilaian pada saat kalian mengerjakan kelompok ya. Diskusi berarti dikerjakan secara bersama-sama ya. Nanti Ibu akan memberikan penilaian terhadap diskusi kelompok kalian, yaitu kekompakan ya dari kalian untuk mengerjakan diskusi kelompok, dan nanti hasil diskusinya akan dipresentasikan ke depan ya. Nanti hasil presentasinya setelah ditampilkan ke depan kita akan berdiskusi, dan yang terakhir Ibu akan memberikan penilaian yaitu asesmen formatif dalam bentuk yaitu soal uraian ya. Itu akan Ibu berikan di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memperlihatkan terlebih dahulu ini ada video tentang
tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi nanti Ibu harapkan setelah anak-anak Ibu melihat video yang telah Ibu tampilkan, nanti bisa mengerjakan hasil daripada tugas yang Ibu berikan dari video yang Ibu tampilkan, dan nanti Ibu juga akan memberikan ada artikel ya, dan itu tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Baiklah anak-anak, mari sama-sama kita melihat video tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Silahkan disimak ya. Kita bertanya apa yang dimaksud dengan sel. Jadi sel adalah satuan fungsional dan struktural terkecil dari kehidupan. Sel diketahui memiliki ukuran yang mikro atau kecil, namun rata-rata sel berukuran 10 hingga 100 mikrometer. Sel terbesar adalah sel telur, dan telur terbesar yang diketahui saat ini adalah telur burung unta. Kita akan belajar tentang struktur sel tumbuhan dan sel hewan, di mana diketahui bahwa sel tumbuhan dan sel hewan adalah sel eukariotik. Maksud dari sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, kalau kita lihat pada gambar sel, baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan, ada struktur yang dinamakan dengan dinding. Jadi langkah kerja, silahkan berdiskusi dengan kawannya. Sudah ada LKPD-nya semua, silahkan dibuka, dikompromi kerjasama, ya, diisi tugas yang sudah Ibu berikan. Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silahkan. Baiklah, ya, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjanya. Tolong yang lain diperhatikan kepada saudara Lazra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Azra, merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kedua, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sel-sel tumbuhan. Organel-organel yang terdapat pada sel tumbuhan antara lain yaitu 1. Dinding sel. Fungsinya Baiklah, kita ucapkan terima kasih ya kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kita berikan aplaus. Sel tumbuhan dan ada gambar sel hewan. Tadi sudah kalian kerjakan LKPD itu mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat apa saja perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Nah, coba anak-anak Ibu tolong diperhatikan kira-kira perbedaan yang terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Silahkan. Ada yang mau menanggapi? Yang memberikan tanggapan apa perbedaan dari gambar yang sudah diperhatikan di depan? Ya? Ada yang menanggapinya? Baik. Jadi kita Ibu kasih kesimpulan. Jadi di sini dari gambar ini, tolong diperhatikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dari segi bentuknya itu ada perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Ya?
Jadi kita lihat dari segi bentuk. Kalau dari sel tumbuhan itu bentuknya adalah persegi panjang, ya. Kemudian kalau sel hewan itu bentuknya pada umumnya dia tidak beraturan, ya. Ada yang bentuknya bulat dan ada yang mungkin bentuknya tidak beraturan. Sedangkan sel tumbuhan itu bentuknya dia persegi panjang ataupun bentuknya tetap. Itu yang membedakan pertama antara sel tumbuhan dengan sel hewan kalau kita lihat dari segi bentuk. Nah, kemudian kalau kita lihat pada sel tumbuhan, ya, coba anak ibu perhatikan, ini pada sel tumbuhan warnanya itu hijau. Kira-kira apa yang menyebabkan warna hijau pada sel tumbuhan? Ya, sel tumbuhan dengan sel hewan. Kalau diperhatikan ke depan, ini ada kabel yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Jelas nampak kabelnya, ada? Jelas. Nah, coba diperhatikan satu yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan dari organel yang dimiliki. Ya, yang pertama, sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel. Ya, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Ya. Kemudian yang kedua, lisosom, ya. Sel hewan itu mempunyai lisosom, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki lisosom. Yang ketiga, yang tadi ibu katakan plastida. Plastida inilah yang menghasilkan pigmen klorofil, ya. Jadi sel hewan sudah jelas tidak memiliki pigmen klorofil, sedangkan sel tumbuhan itu mempunyai pigmen klorofil ataupun zat hijau daun yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Fotosintesis ini khusus hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak, ya, karena hewan tidak memiliki pigmen klorofil, makanya hewan itu digolongkan ke dalam konsumen, ya. Dia tidak mampu menghasilkan zat organik sendiri, ya. Kemudian yang keempat itu sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki. Udah aman Bu, aman. Nggak payah di pause, nanti dipotong aja. Ya. Kemudian yang keempat, ya, sel hewan tidak memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan itu tidak memiliki secara individu, ya. Jadi dijawab secara pribadi di kegiatan masing-masing, nanti akan dikumpulkan sebagai bahan penilaian ibu dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ibu akan bagikan tentang soalnya. Bagaimana? Sudah selesai ya? Sudah. Ada yang ya? Baiklah, sudah selesai semua ya? Sudah terkumpul semua. Jadi nanti ibu akan lakukan penilaian terhadap hasil kerja pembelajaran
Kita kepada anak-anak ibu di rumah untuk membaca-baca materinya ada di buku yang mungkin bisa diakses di internet yang lain mengenai sistem pencernaan. Jadi pada saat proses pembelajaran minggu depan, anak-anak ibu sudah ada bayangan apa materi yang sudah dipelajari minggu depan. Jadi ya, untuk hari ini ibu ucapkan terima kasih ya untuk memberikan ya, syukur alhamdulillah ya. Semoga apa yang anak-anak ibu dapatkan hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anak ibu ya ke depan akan menjadi anak-anak yang berprestasi, yang membanggakan orang tua, yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan menjadi anak yang bermanfaat untuk keluarga dan teman-temannya. Ya. Amin. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Dan ibu akhiri, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Novi Susanti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Besar dari SMP Negeri 2 Kota Jantung. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama 2 orang rekan dan PP saya. Yang pertama Pak Ika Syahdi selaku pengajar praktik dan Ibu Murida selaku guru IPA di SMP Negeri 2 Kota Jantung. Beliau juga hari ini telah melakukan observasi. Bagaimana kabarnya Bu Muri hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi kita hari ini melakukan percakapan pasca observasi ya, dimana kemarin itu kan kita sudah melakukan 2 kegiatan ya, percakapan pra observasi, dan hari kemarin pun Ibu sudah melakukan observasi di dalam kelas. Dan pun saya sudah masuk dalam ruangan kelas Ibu, yaitu melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan. Hanya sekedar untuk mengamati dan mengevaluasi hasil kegiatan belajar Ibu. Baik Ibu, dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang umum yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin dilakukan. Jadi tujuannya hanya untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama ya Bu, bagaimana nih perasaan Ibu saat melakukan kegiatan pengajaran di dalam kelas? Dan bagaimana perasaan Ibu juga saya lakukan observasi. Baik, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang sudah diberikan. Baik, walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, namun tetap saja masih saya merasa tegang. Tapi kemudian alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Baik, jadi alhamdulillah ya Bu, Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan baik ya. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu, area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa saja? Dari Ibu, area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuan di sini memahami, yaitu tentang self-knowledge dan self-penuhan. Keterampilan juga itu di sini diharapkan siswa itu dapat membedakan antara self-knowledge dengan self-penuhan. Pembelajarannya yaitu dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai ke evaluasi juga sudah saya laksanakan. Jadi pengetahuan, keterampilan dan juga evaluasi sudah Ibu lakukan dengan baik Bu. Jadi menurut Ibu Muri, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan tadi itu sudah berhasil dengan baik Bu? Baik Bu, menurut saya namun memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin sudah lazim dialami oleh rekan guru yang lain juga, yaitu ada beberapa anak yang memang kurang aktif dan juga ada sebagian anak mungkin yang kurang memperhatikan di saat proses kegiatan pembelajaran. Betul Bu, jadi masalah-masalah seperti yang Ibu kemukakan tadi itu sudah sering terjadi ya Bu, bukan hanya sama Ibu, dengan guru-guru lain juga seperti itu Bu. Lalu apa yang Ibu lakukan dalam antisipasi masalah
kegiatan pembelajaran tersebut? Apakah ada langkah-langkah konkret yang akan Ibu lakukan? Ya, Bu. Jadi untuk mengatasi masalah ini dalam pembagian kelompok saya berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak, misalnya dengan visual, auditory, kemudian dengan kinestetik, sehingga anak akan merasa nyaman dan lebih termotivasi di dalam proses pembelajaran. Ya, baik, berarti yang Ibu kemukakan tadi adalah rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran ke depan ya Bu. Yaitu dengan memperhatikan gaya belajar murid, yaitu baik dari visual, auditori maupun kinestetik. Jadi sebagai pedoman pembagian siswa sehingga pembelajarannya lebih terstruktur ya Bu. Betul. Terus kira-kira nih Bu, kapan akan melaksanakan pembelajaran atau perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah rencana saya secepatnya akan saya laksanakan karena ini berkaitan dengan kepentingan murid. Ya, di sini juga ada beberapa teman sejawat yang membantu saya di dalam proses pembelajaran ini. Misalnya ada Intan, ada Bu Sumirna, ada Bu Agus dan semua teman-teman yang ada di sekolah ini sangat membantu di dalam proses pembelajaran saya. Jadi di sini Ibu tidak sendiri ya Bu, berarti ada teman sejawat yang membantu Ibu dalam memperbaiki perbaikan pembelajaran Ibu ke depannya nanti. Baik. Terima kasih Bu. Ada yang ingin Ibu sampaikan lagi ataupun pesan atau pesan apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, saya cuma berharap ya anak-anak kita di sini semuanya nanti bisa lebih berprestasi ya di dalam proses pembelajaran. Semoga apa yang sudah saya laksanakan kemarin itu bermanfaat bagi seluruh siswa dan siswi yang ada di sini. Baik, cuma itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bu Muli atas waktunya. Sama-sama. Demikianlah rangkaian percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan rekan saya Bu Mulida, dan saya juga didampingi oleh Pak Abdul Sandi. Ada hal yang ingin Bapak sampaikan Pak? Yes, terima kasih ya. Secara garis besar sudah cukup bagus dan sangat memenuhi semua aspek-aspek tahapan coaching itu kan. Jadi tadi Bu Novi bertanya kepada Bu Molida tadi seperti yang kita ketahui pada tahapan coaching itu seorang coach itu tidak memberikan opsi jalan keluar, tapi menggali jalan keluar dari coachnya sendiri. Jadi semua permasalahan, semua jalan keluar itu digali ataupun dicari melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang to the point, yang menjurus kepada penyelesaian masalah, sehingga coachnya itu bisa mengeluarkan jawaban-jawaban yang sekiranya bisa menjelaskan atau memecahkan masalah. Nah, seperti yang kita tahu, mungkin Bu Novi juga tahu, coaching sebenarnya itu lebih sulit daripada training, daripada mentoring dan segala macam. Kenapa? Kalau training dan mentoring dia itu direct arahannya, apa yang diberikan oleh mentor ataupun oleh trainernya diterima oleh yang menerimanya itu secara baik itu pengetahuan, ilmu ataupun masukan ataupun ide segala macam. Sedangkan coaching itu lebih mengarah kepada pertanyaan, hanya sekedar pertanyaan, sedangkan jawaban itu ataupun pemecahan masalah itu muncul dari coachingnya itu sendiri. Jadi secara tingkatan tahapannya lebih susah coaching dan cara mungkin pada prakteknya secara langsung ini mungkin karena setara ataupun karena sama tingkatan pengetahuannya antara guru. Sekarang kita kan guru, kadang-kadang nanti dalam coaching sendiri antara guru dan murid ataupun antara guru dan wali murid yang nantinya tidak sama backgroundnya itu akan menemui masalah-masalah kadang-kadang seperti stagnan ataupun mandek di situ aja, tidak menjawab. Nah, itulah kesulitan coaching. Dan jadi seorang coach itu memang jalan keluar salah satunya adalah terus belajar dan mencoba, karena kalau nggak sering melakukan nanti dia akan mandek beberapa. Nanti ada yang selalu sangat pasif nanti coachingnya, sangat tertutup, sangat tidak bisa mengeluarkan jalan-jalan keluar ke seluruh rakyat mas.
saya rasa kalau tadi apa yang dilakukan Bu Medi dan Bu Novi itu cukup baik ya, cukup sangat memenuhi semua tahapan coaching Anda, tidak melangkahi atau tidak menyalahi aturan. Mungkin itu saja dari saya Bu Novi dan Bu Medi.